Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Saudara-saudari, kita seringkali malu untuk meminta apa yang kita butuhkan kepada orang lain ketika kita berasumsi bahwa kita akan mengganggu mereka dengan permintaan kita. Kita menempatkan diri kita pada posisi mereka dan berpikir, "Saya tidak ingin mengganggu mereka." Tetapi Kristus ingin agar kita berani berdoa. Tuhan memberikan kita kasih karunia-Nya dalam Yesus Kristus Putranya. Berpikir bahwa kita sedang mengganggu Tuhan ketika kita meminta sesuatu kepadanya, berarti kita berdoa kepada Tuhan yang kita anggap jauh dan asing dari diri kita. Bukankah Yesus menjamin kita bahwa jika kita meminta kepada Bapa untuk sesuatu dalam namanya, itu akan dikabulkan? Permohonan terus-menerus wanita Kanaan dalam Injil kali ini sama sekali tidak mengganggu Yesus. Saudara-saudari, sulit untuk merendahkan diri dan mengakui bahwa kita membutuhkan bantuan. Kita hendaknya menyadari bahwa kita tidak dapat sepenuhnya mengurus diri kita sendiri. Kebanggaan dan kesombongan diri kita sering membuat kita tidak meminta apa yang kita butuhkan. Wanita Kanaan itu tampaknya tidak keberatan bahwa dirinya menampilkan di hadapan Kristus dan orang lain sebagai seorang pengemis. Hari ini teks Injil mencatat, tetapi dia tidak menjawabnya sama sekali. Orang mungkin berpikir Kristus menanggapi tindakan kerendahan hati wanita Kanaan itu dengan penerimaan yang agak dingin, bahkan merendahkan diri wanita itu. Apakah Kristus tidak peka? Tentu saja tidak. Dia tahu betapa kuatnya iman wanita itu, dan dia memujinya dengan tepat, sehingga orang lain selama berabad-abad dapat mengagumi iman wanita Kanaan yang sederhana itu. Seringkali ada banyak alasan tersembunyi mengapa Kristus tidak segera menjawab doa-doa kita. Saudara-saudari, marilah kita kembali kepada Kristus dengan rendah hati, dengan iman dan harapan ketika kita merasa diremehkan atau diabaikan olehnya. Saudara-saudari,
Doa yang efektif adalah doa yang rendah hati. Kita sangat sensitif ketika diri kita terluka. Wanita Kanaan itu sudah sangat tertekan dengan kondisi putrinya dan omelan para murid. Seandainya dia tidak memiliki iman dan harapan yang begitu sederhana, kata-kata Kristus kepadanya sudah cukup untuk mengirimnya pulang. Ketika kita terluka, kita dengan mudah mengambil kesimpulan dan menjadi tersinggung. Begitu harga diri kita terluka, kita seringkali buta terhadap kebaikan yang diinginkan atau dilakukan oleh seseorang untuk kita. Berapa banyak jiwa yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun jauh dari Kristus karena mereka melekat pada luka masa lalu. Saudari-saudari, semoga kita tidak malu untuk selalu datang kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam